Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas jarak tanam yang sedang kita ributkan ya. Itu masalah dari 10 kali 10 dengan 9 kali 9. Jadi perbandingan antara jarak tanam 9 kali 9 dengan 10 kali 10. Dan sebenarnya rekomendasi yang diberikan itu adalah untuk kebanyakan ya, varietas-varietas unggul itu adalah 9 kali 9 dengan segitiga sama sisi atau 9,5 paling lebar itu. Jadi ketika kita menggunakan jarak tanam 10 kali 10 sebenarnya ya tidak apa-apa, itu akan lebih bagus. Namun teman-teman, seperti ini logikanya. Ketika para pembenih, para produsen sawit, produsen benih itu menganjurkan dengan 9 kali 9 segitiga sama sisi ya, tentunya kalau 4 mata 4 atau persegi itu tentunya hanya 8 kali 7,5 ya, karena ini segitiga sama sisi jadi dihitungnya adalah jarak segitiga sama sisinya. Jadi 9 kali 9 itu yang ideal, yang banyak direkomendasikan oleh para produsen pembenih ya. Nah, kalau kita ingin melakukannya 10 kali 10 ya tidak masalah, itu hal yang hak kalian ya. Namun secara logika kita berpikir seperti ini. Dengan jarak yang hanya range-nya itu hanya beda selisih 1 meter, tentunya apakah itu bisa mempengaruhi atau menjadikan hasil yang 10 kali 10 itu lebih besar daripada hasil yang 9 kali 9. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan teman-teman. Ketika 9 kali 9 dengan 10 kali 10 tentu range-nya hanya 1 meter ya, atau hanya 2 meter. Dan apakah pertumbuhan pokok yang 9 kali 9 dengan 10 kali 10 ini, yang 9 kali 9-nya akan sedikit lebih lambat, atau yang 10 kali 10 itu batangnya akan lebih besar? Dan tentunya sesuai pengalaman yang saya cari di sini, yang saya dapati di sini dari teman-teman, yang saya dapati menggunakan jarak tanam 10 kali 10 dengan 9 kali 9, pokok batangnya itu sebenarnya pertumbuhannya ya sama saja teman-teman, karena memang selisih antara 9 kali 9 dengan 10 kali 10 itu sangat kecil sekali. Dan tentunya mengapa produsen benih merekomendasikan 9 kali 9, karena memang sudah dilakukan begitu panjang penelitian hingga dalam batas jarak tanam seperti itu sawit itu masih bisa berkembang dengan baik. Dan tentunya kalau kita melakukan jarak tanam yang lebih rapat itu akan sangat merugikan, karena memang pertumbuhannya akan terganggu. Dan kemudian ketika kita melakukan jarak tanam yang melebihi dari rekomendasi, tentunya beberapa hal yang akan merugikan kita itu bisa mengikutinya ya. Tentunya yang pertama adalah kuantitas batang yang akan kita dapatkan itu akan lebih sedikit, dan kita bisa kalkulasikan saja teman-teman, dengan batang pertumbuhan yang sama, dengan pokok buah atau hasil TBS-nya yang sama, namun dengan kuantitas atau jumlah batang yang berbeda, tentunya yang 9 kali 9 ya tentunya akan lebih banyak hasilnya ketimbang yang 10 kali 10. Atau mungkin yang melakukan 10 kali 10 atau 11 kali 11 atau 12 kali 12 ya, mungkin mereka mempunyai pertimbangan lain secara pribadi ya. Mungkin dia akan menyisipkan tanaman lain seperti jengkol atau seperti durian di sana, kan ya kita tidak tahu, atau menanam rumput untuk peternakan ya, itu adalah alasan pribadi. Namun tentunya kalau yang direkomendasikan itu 9 kali 9, dan yang kita hanya khusus menanam sawit ya kita gunakanlah rekomendasi yang sudah diberikan. Dan ya kita jangan sampai rugilah dengan batang yang berkurang, karena teman-teman, kita sebagai petani sawit, petani kecil yang hanya memiliki tanah sedikit, tentunya satu batang pokok kelapa sawit itu akan sangat bermanfaat untuk kita, akan sangat penting dan berguna untuk kita, dan itu sangat berharga lah untuk kita walaupun hanya satu pokok kelapa sawit. Namun kita sebagai petani ya harus sadar, ketika kita melakukan penanaman dengan terlalu rapat, tentu resiko yang akan kita dapatkan kita sudah tahu, dan tentu itu akan sangat merugikan. Jadi ya kita jangan terlalu maruk lah, karena ingin mendapatkan batang yang banyak, hasil yang banyak, tentunya itu akan sangat merugikan kita. Sesuai dengan pengalaman, dengan penelitian yang sudah ada, bahwa menanam dengan jarak yang terlalu rapat itu akan sangat merugikan kita, dan hasilnya pun akan sangat menurun drastis ketimbang kita melakukan jarak tanam yang ideal. Nah teman-teman, ketika kita sudah direkomendasikan dengan jarak tanam yang sekian 9 kali 9, untuk apa kita harus melakukan
sesuatu yang di luar dari rekomendasi, karena tentu itu akan sangat merugikan untuk kita. Kita bisa berpikir sendiri, kita bisa berkalkulasi sendiri ya, dengan jarak 9 kali 9 dengan 10 kali 10 itu eh, kalau dengan perbedaan yang sedikit atau perbedaan yang sangat kecil, tentunya kita akan lebih memilih yang 9 kali 9, dan tentunya hasilnya pun akan lebih banyak karena kuantitas pohon yang kita dapatkan itu akan bertambah meskipun hanya sedikit. Dan itulah teman-teman, lebih baik ya kalau memang sudah ada yang melakukan penelitian, sudah melakukan rekomendasi mereka pihak-pihak yang telah melakukan penelitian dengan baik dan benar, ya kita ikuti saja rekomendasinya. Jangan kita membuat-buat di kebun kita dengan teori sendiri karena kita maruk ingin dapat hasil yang banyak dengan batang yang banyak, terus kita melakukan penanaman yang terlalu rapat, atau kita bereksperimen dengan jarak yang lebih besar, jarak yang lebih lebar, karena kita mendengarkan bahwa dengan jarak yang lebih besar, lebih lebar itu akan menghasilkan batang yang besar dengan buah yang besar. Lalu kenapa kita tidak menanam 1 hektar 1 pohon saja, biar 1 hektar itu 1 pohon dan itu cukup besar. Dan tentunya teman-teman, pertumbuhan kelapa sawit itu ada batasnya, tidak kita berlogika sendiri dengan jarak tanam yang semakin lebar batang semakin besar, tidak. Tentu batang sawit itu akan ada batas maksimalnya perkembangannya, dan sesuai yang sudah direkomendasikan bahwa dengan jarak 9 kali 9 segitiga sama sisi atau 9,5 segitiga sama sisi itu sudah membuat pertumbuhan dari kelapa sawit itu sudah dapat tumbuh maksimal. Nah teman-teman, itulah sharing kita hari ini, semoga bisa menjadi pertimbangan kalian. Lakukanlah sesuai rekomendasi supaya kita mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.